Selamat datang di podcast Harari Palembang. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama seorang edukator, motivator, entrepreneur, selebgram, Ketua TPPKK Kecamatan Ilir Timur 2. Dokter Kandidat Indah Rizky-Aryani, SEMM, CHRM, CH, atau yang kita kenal sebagai Indah Mujair. Mbak Indah, selamat datang di podcast Harari Palembang. Terima kasih sudah mengundang saya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan kayaknya memang walaupun cuaca juga kurang bersahabat ya, tapi alhamdulillah kita semua sehat ya. Tapi kita bersahabat. Ya, kita bersahabat. Love dulu dong begitu. Baik, nah pendengar dan juga pemirsa RRI yang kita tahu Indah Rizky-Aryani atau Indah Mujair ini punya kesibukan yang luar biasa. Postingan Reels, Instagram, feed, bahkan IG story-nya juga full ya, 1 kali 24 jam. 28 jam. 28 jam ya. Nah, beliau ini masih muda ya, sudah banyak profesi. Kita tanyakan ya, bagaimana beliau ini bisa mengatur waktu yang 1 kali 28 jam itu ya. Gimana nih Mbak Indah? Saya percaya bahwa ada jurnal yang mengatakan 3 dari 5 orang sukses di dunia ini adalah orang yang memiliki schedule ataupun rencana di dalam hidupnya. Jadi saya sudah tahu harus ngapain hari ini, besok, minggu depan. Bahkan saya sudah memiliki rencana untuk tahun depan mau menjadi apa dan mau ngapain. Jadi dengan segala kesibukan yang ada, saya selalu berusaha untuk merencanakan segala sesuatunya, mengarrangement segala sesuatunya menjadi baik dan sesempurna mungkin. Karena saya memang tipenya adalah orang yang sedikit visioner dan perfeksionis gitu. Visioner ya? Ya. Jadi semua tuh direncanakan, diatur ya, biar hasilnya tuh memang maksimal dan bagus gitu ya. Sesuai dengan apa yang direncanakan tadi ya. Apa momen paling menentukan dalam hidup seorang Indah yang membuat Indah merasa saya harus punya dampak yang lebih kepada sekitar saya, ya baik itu dalam keluarga, organisasi? Oke. Pernah suatu ketika saya berusaha dijatuhkan, saya berusaha untuk diinjak-injak, tapi saya merasa bahwa ini adalah waktunya saya justru untuk membuktikan kepada dunia bahwa sesuatu yang dikubur itu bisa justru bertumbuh dengan baik. Dan ada juga sebuah momen ketika saya bertemu dengan banyak orang dengan matanya yang sudah redup, sudah tidak ada lagi semangat dalam hidup. Saat itu mereka justru mengatakan bahwa terima kasih Mbak Indah karena adanya Mbak Indah sebagai motivator, sebagai inspirasi kami ingin melanjutkan hidup. Mbak Indah menjadi role model bagi kami bagaimana caranya menghadapi kejamnya dunia, bagaimana cara menghadapi fitnah, bagaimana caranya menghadapi netizen yang maha benar dan sebagainya. Dan hal-hal ini membuat saya merasa bahwa sesuatu hal yang kecil ternyata bisa membuat perubahan yang cukup besar, apalagi kalau kita melakukan perubahan yang besar, berarti dampaknya juga akan luar biasa. Dan pada titik inilah saya merasa bahwa saya harus hadir menjadi orang yang membawa perubahan. Meskipun mengubah sesuatu itu layaknya seperti kita menanam sebuah pohon. Kita membutuhkan cahaya matahari untuk membuat pohon ini menjadi tumbuh. Kita membutuhkan pupuk, kita membutuhkan air dan segala sesuatunya. Tetapi ketika pohon itu menjadi tumbuh, pohon tersebut bisa menjadi naungan bagi banyak orang dan pohon juga bisa membuat atau menghasilkan buah yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Kadang orang melihat kan sosok pemimpin itu kan tiba-tiba ya udah jadi aja gitu ya. Tapi ada nggak sih di fase hidupnya seorang Indah Mujair yang penuh keraguan atau rasa takut? Oke. Kalau bicara tentang rasa takut tentu setiap orang memiliki sisi berlawanan di dalam hidupnya, sama seperti dengan mata koin,
ada sisi A, ada sisi B, ada sisi hitam dan ada sisi putih. Mungkin sebagian orang melihat saya seperti lautan yang begitu tenang, lautan yang memiliki ombak bergelung tanpa orang sadari bahwa ada banyak sekali badai yang sudah pernah saya lalui atau saya lewati hari itu. Orang melihat saya seperti bunga mekar yang tidak ada hal lain membuatnya terdistrak untuk tumbuh. Padahal saya juga adalah bunga yang bisa saja layu dan rapuh. Jadi kalau ditanya apakah seorang Indah Mujair ini juga memiliki rasa atau sisi takut di dalam hidupnya, tentu punya. Tapi saya percaya bahwa ada yang namanya takdir di dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Apapun yang jatuh atau sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya merasa apa yang harus saya takuti di dunia ini. Saya memang bukan orang yang sangat agamis, tapi saya adalah orang yang sangat teologis dan filosofis. Saya percaya bahwa Tuhan itu hadir sebagaimana sosok yang kita hadirkan di dalam diri kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dan rencananya yang indah untuk kita, maka kita tidak akan pernah merasa takut lagi ketika melangkah. Jadi dalam hal ini saya percaya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk takdir yang bisa atau yang diberikan memang sesuai dengan diri saya seperti itu. Kalau dilihat dari kita tarik dari profesi sebagai influencer, Ya. sebagai edukator, sebagai selebgram dan sekarang ketua TPPKK, kan semua profesi ini kan punya peran yang besar begitu ya Nda ya. Betul. Nah, bagaimana seorang Indah Mujair ya, mana yang mungkin membuat Indah Mujair itu merasa ini alasan aku masih harus tetap setia, harus tetap apa ya, di luar tanggung jawab lah ya, di luar tanggung jawab. Iya, harus tetap mempertahankan semuanya itu. Oke, jadi maksudnya disuruh pemilih antara begitu? Iya, belum lagi kan sama urusan 3 bocil yang menggemaskan ini. Jadi semuanya adalah komponen penting di dalam hidup yang harus saya pikirkan dan harus tetap berlangsung. Seperti menjadi seorang influencer. Menjadi seorang influencer ini juga adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali karena adanya pesan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang, apalagi khususnya untuk memotivasi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Dan menjadi ketua PKK juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting di mana saya harus terjun langsung, praktek langsung, turun ke lapangan, membantu banyak orang, membantu masyarakat, membuat sebuah program yang bisa mengubah dunia walaupun dalam skup atau lingkungan yang cukup kecil, yakni di kecamatan saja. Jadi kalau ditanyakan seberapa penting ya, seperti itu pertanyaannya, keduanya merupakan hal yang atau komponen yang sangat penting sekali di dalam hidup ini. Oke. Tadi kan sempat di-spill seorang Indah Mujair juga Indah yang kadang ragu, kadang rapuh ya. Pernah ngerasa sangat diinjak-injak ya. Ya. Momen yang maksudnya kayak memang ya Tuhan aku ini rapuh banget pada saat momen ini. Momen apa sih Nda? Momen apa sih Mbak ya? Pernah ada sebuah momen karena saya adalah seorang influencer atau selebgram, tentu segala sesuatunya itu diperhatikan oleh orang lain. Jadi pernah ada suatu masa ketika saya berusaha untuk dijatuhkan, saya injak-injak tadi, kemudian apapun yang saya katakan itu seperti angin lalu dan tidak benar. Dan saya merasa hal ini merupakan hal yang sangat membuat saya sedih. Bahkan membela diri pun rasanya membela tidak diri pun didengarkan adalah ya. yang tidak mungkin karena netizen tetap saja memiliki alasan pembenaran. Hari itu saya bertemu dengan seseorang netizen saya yang menyampaikan kepada saya bahwa tepukan tangan yang gemuruh itu bukan berarti penilaian, tetapi adalah bagaimana caranya kita berusaha sebaik-baiknya sehingga Tuhan melihat kita sebagai sosok yang luar biasa gitu. Jadi yang saya lakukan saat itu, saya tidak berusaha untuk menjelaskan diri saya tidak berusaha untuk mencari validasi tentang kebenaran. Yang saya lakukan adalah diam sambil saya terus membuktikan potensi diri dan hari ini terbukti satu persatu orang yang berusaha menumbangkan saya justru tumbang lebih dulu. Jadi saya percaya bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini selagi apa yang kita lakukan adalah hal-hal positif dan hal-hal yang baik,
yang membawa kebaikan bagi banyak orang, yang memberikan manfaat bagi banyak orang, itu Tuhan tidak akan mungkin ridho untuk membuat orang lain bisa menjatuhkan kita. Nah, ini pemirsa RRI ya, yang menariknya juga Mbak Indah ini kan termasuk yang muda di organisasi PKK ini. Ya, betul. Terus rekan-rekan di organisasi ini kan rata-rata mungkin ada yang seusia ibu kita gitu ya, Mbak Indah ya. betul. Nah, bagaimana memanage atau ya akhirnya bergaul, bahkan juga mungkin memberikan edukasi dan juga motivasi juga ya, karena kita tahu kan ilmu itu bisa datang dari siapapun, Betul. bahkan dari seorang Indah Rizky Aryani, mungkin ibu-ibu PKK juga ngerasa belajar juga sama Indah. Nah, bagaimana how to manage organisasi ini gitu? Oke, adab itu harus lebih didahulukan ketimbang dengan ilmu. Catat ya. Ya. Jadi Adab. adab itu lebih dulu daripada ilmu. Ketika bertemu dengan banyak orang tua, meskipun beberapa orang mengatakan, oh ini ibu pejabat, dan beberapa orang tua biasanya salim atau sujud ya sama kita. Saya berusaha menempatkan diri sebagai anak, bukan sebagai orang yang mungkin lebih tinggi. Katakanlah derajatnya saya, jabatannya, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih tinggi, tetapi beberapa orang mungkin mengatakan hal tersebut. Jadi saya berusaha untuk bisa menyesuaikan diri seperti bunglon. Dan mungkin ada beberapa orang yang melihat tampilan saya terlihat seperti glamor dalam suatu event, tetapi ketika saya turun ke jalan, saya tidak pernah memakai perhiasan yang berlebihan. Saya tampil sesederhana mungkin untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang memiliki etika dan adab. Jadi ketika bergaul dengan orang-orang tua, kita pahami bahwa mereka memiliki usia yang jauh lebih tua daripada kita, yang selayaknya juga untuk dihargai, dihormati. Seperti itu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast RRI Palembang dan kita masih bersama Indah Rizky Aryani, Indah Mujair. Iya. Saya yang deg-degan sebenarnya ya. Apa kita ganti aja dia hostnya? Dibalik ya. Dibalik ya. Nah, saya penasaran dengan Indah sebagai ketua PKK karena saya kira ini juga terbilang muda ya Indah ya. Seperti apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya bahwa sebenarnya Indah ya masih mampu memanage itu karena ya memang menempatkan diri sebagai anak, terus juga ada waktunya ya, ada timingnya ketika mungkin memberikan arahan sebagai ketua PKK, ada tempatnya juga ya ketika bersosialisasi ya balik ke Indah Mujair ya inilah Indah begitu ya Indah ya. Nah, tapi Mbak Indah, kalau di organisasi PKK itu apa hal paling menyentuh yang mungkin pernah Mbak Indah alami begitu selama turun langsung ke masyarakat? Oke, sejak tahun 2016 saya memang sudah aktif sekali turun ke masyarakat atau terjun ke masyarakat. Jadi periodenya sudah cukup lama, berarti sudah hampir 10 tahun ini, 10 tahun terakhir. Dan saya juga terjun ke masyarakat bukan hanya di lingkungan kecamatan saya saja. Saya merupakan founder dari beberapa wadah sedekah seperti Sematang Borang Care ketika saya menjabat atau ketika saya menjadi Ibu Ketua PKK di Kecamatan Sematang Borang, lalu dilanjutkan dengan komunikasi ketika saya menjadi Ibu Ketua PKK di Kecamatan Kemuning Palembang, dan terakhir di Kecamatan Gede Timur 2 kami memiliki program namanya adalah Kita Kasih. Ini adalah wadah bersedekah. Saya sebagai foundernya yang kami lakukan adalah kami turun ke jalan khususnya membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan saya seringkali tersentuh ketika melihat orang-orang disabilitas. Bahkan saya pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian
Kemensos RI di Mm-mm. Jakarta sebagai influencer yang sangat concern dan fokus sekali untuk membantu masyarakat disabilitas. Ada suatu momen saya melihat ibu-ibu, wah ini kalau ingatnya saja sedih sekali. Ibu yang memiliki keterbatasan, kemampuan atau ketidakmampuan finansial. Di saat itu dia harus membesarkan anaknya yang disabilitas dengan berbagai macam kekurangan yang ada, dan sudah tidak ada lagi semangat dan harapan hidupnya. Di matanya adanya secercah putus asa, rasa keputusasaan, dan ketika saya berusaha untuk membantunya, ibunya baru sadar bahwa Allah itu tidak pernah salah dalam memberikan beban untuk dipikul oleh pundak siapa. Jadi saya mengatakan kepada ibunya bahwa, Bu, ada banyak sekali orang yang berusaha mengejar akhirat, mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan cara mungkin bersedekah, dengan cara menanamkan kebaikan ke banyak orang lain, mungkin dengan cara sholat dan sebagainya. Tetapi ibu, ladang sedekah ibu ada di depan mata anak ibu. Ini merupakan anak yang merupakan kunci surga. Jadi dari sana ibunya bersyukur, menitikkan air mata, mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena hadirnya saya di tengah-tengah sana tidak hanya memberikan semangat kepada ibu tersebut untuk bersyukur. Ini adalah salah satu momen yang menurut saya luar biasa. Ketika saya membantu banyak orang lain, ini sama saja seperti saya menyembuhkan diri saya sendiri. Karena saya melihat adanya semangat-semangat yang kembali tumbuh ketika kita memberikan semangat kepada orang lain, atau ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain. Dan tidak sedikit juga dari beberapa orang yang sudah saya bantu, itu sudah meninggal dunia, Mbak. Jadi, let's say misalnya dari 100 orang yang saya bantu, 30 atau 40% diantaranya itu sudah meninggal. Dan ketika mendengarkan berita tersebut, saya begitu terenyuh. Yang saya pikirkan adalah bahwa ternyata waktu itu merupakan hal juga yang penting sekali kita perhatikan. Jangan sampai waktu kita sia-siakan di dunia ini dan kita tidak menjadi apa-apa. Apalagi hidup ini sangat singkat sekali untuk disia-siakan. Berapa sih usia yang paling lama? Belum tentu kita bisa hidup sampai dengan 100 tahun kan. Jadi kalau hidup kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk atau membuat orang-orang justru berpikiran buruk juga kepada kita, rasanya hidup ini menjadi tidak berguna dan sia-sia. Anak yang kita lahirkan hari ini tiba-tiba saja menjadi anak yang sudah tumbuh besar, tiba-tiba sudah, kalau anak aku tuh lah tumbuh bulu sekarang ini, curhatannya lah lain. Jadi ya waktu sangat cepat sekali bergulir, begitu Mbak Tata. Ada perbedaan tidak seorang Indah Rizky Aryani atau Indah Mujair ketika memberikan edukasi di media sosial dengan kehidupan nyata? Oke, kalau ditanya perbedaan, sejauh ini menurut saya apa yang saya tampilkan di dunia media sosial itu 95% related dengan kehidupan saya nyata. Indah Mujair itu tampil dengan orang yang berapi-api, kalau ngomong itu volumenya 99% ya. Dengan marah dan emosionalnya juga yang sering saya tampilkan. Kalau Uung dalam antri itu pasti aku marah dan ngamuk. Atau Uung yang basing-basing parkir ke mobil itu pasti aku ngamuk. Jadi nggak peduli tagline seorang ibu camat, kalau benar ya, pokoknya, saya merasa bahwa sejauh apa yang saya lakukan adalah bermanfaat bagi banyak orang lain. Dan ini yang kadang-kadang masyarakat salah. Orang-orang yang melakukan keburukan kadang-kadang mereka support atau sambut dengan baik, sementara orang-orang yang kadang-kadang memberikan edukasi itu seringkali dicemooh dan bahkan jarang ditonton. Sekarang coba Mbak Tata tonton deh. Kalau Uung live dengan kajian atau dengan hal-hal yang kebaikan, itu yang nontonnya paling 5, 10 Wong. Ustadz Abdul Somad itu seringkali aku tonton kalau pagi-pagi live itu cuma 100-200 lah kebanyakan. Tapi kalau Wong nonton video live keributan, gibah, huru-hara 1000 mungkin bisa 10.000 orang yang menonton. Nah ini yang kadang-kadang ya sulit kita pahami ya, karena mungkin masyarakat juga membutuhkan tontonan gitu. Tapi Mbak Indah sebagai pemimpin perempuan di organisasi, pernah nggak sih ngerasa diremehkan atau mungkin juga tidak didengar? Oke, gimana menyikapinya? Jadi kalau dikatakan apakah saya pernah tidak didengar, ya setiap orang lain itu pasti memiliki hak untuk boleh mendengar ataupun tidak.
Tapi sejauh ini apa yang saya lakukan adalah hal yang menurut saya ada pada porosnya, dan saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan saya tepukan tangan atau pujian atau validasi apapun, karena yang saya lakukan semata-mata saya ingin menjadi yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala khususnya. Jadi netizen itu selalu salah. Maksudnya netizen itu selalu benar, netizen itu Kita malah yang benar, selalu kita yang salah. selalu salah. Dulu waktu saya belum berjilbab, dikatakan bahwa oh Mbak Indah sudah baik, sedekahnya bagus, tapi aku udah berjilbab. Kita sudah pakai jilbab, dikatakan oh Mbak Indah jilbab tapi kok cak telanjang ya, bajunya masih terbuka, bagian lehernya masih dililit-lilit pecah ulo. Harusnya jilbab yang benar itu adalah jilbab yang panjang. Seseorang dengan hijab yang panjang melakukan sesuatu mungkin kesalahan, itu juga pasti dihujat. Oh ini tidak sesuai dengan hijabnya sifatnya. Begitu juga waktu itu saya pernah gemuk sekali, Mbak, 105 kg. Ya, disclaimer, untung gemuk sekalinya nggak koleksi. Enggak, makanya kan nolenya agak kesini dikit lah. Saya pernah gemuk sekali, 105 kg, waktu itu dipanggil Gajah Polda, kecil dikit jadinya Gajah Polres. Sekarang sudah jadi Gajah Polsek. Jadi beberapa orang itu mencemooh tubuh saya, body shaming, terlalu gemuk, tapi ketika kurus, orang mengatakan bahwa wah ini terlalu kurus Mbak, malah jelek, mukanya malah apa namanya tuh kempot. Jadi artinya semua pasti salah, dan orang yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan siapapun. Karena hal ini merupakan hal yang mustahil. Jadi yang saya lakukan sejauh hal ini adalah hal yang bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya merasa kalaupun saya tidak didengarkan oleh orang lain, itu adalah urusan mereka dengan diri mereka sendiri, bukan dengan saya, seperti itu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi kita di podcast RRI Palembang, masih dalam obrolan santai tapi berisi ya. Kalau kata orang sekarang tuh daging banget. Masih bersama Indah Rizkaryani, Indah Mujair. Iya. Kita lanjutkan kembali obrolan kita yang nggak berasa ya Mbak ya. Waktu tuh begitu cepat. Tahu ini udah nggak mau ke puasa, bukan? Belum. Nah, kan lawak juga loh dia ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai perempuan, Ya. karena kita di sini rata-rata perempuan ya, cuma Ya. ada satu nih tim kita yang cowok ya. Tapi betina juga beda. Dua ya. Apa arti menjadi perempuan kuat menurut seorang Indah Mujair? Oke, perempuan kuat itu adalah perempuan yang selalu memiliki alasan untuk berdiri tegak ketika dia dijatuhkan. Jadi 99 kali dijatuhkan, maka 1001 kali dia akan berusaha untuk bangkit. Perempuan kuat bukanlah perempuan yang tidak pernah menangis, karena sejatinya perempuan memang selalu membutuhkan kehadiran seorang pria juga di dalam hidupnya. Dan yang saya percaya adalah perempuan yang kuat itu bukan perempuan yang berusaha untuk menahan laju air mata untuk jatuh, tetapi perempuan yang memiliki usaha bagaimana caranya untuk menyeka air mata tersebut. Dan saya juga percaya bahwa semua perempuan di dunia ini pasti kuat. Apalagi manusia yang lahir di dunia ini semuanya pasti lahir dari rahim seorang perempuan. Jadi kita semua adalah makhluk yang kuat dan hebat. Oke. Saya hai dong untuk maksudnya apa tadi? Hai. Laki-laki yang selama ini mungkin apa merasa ya? diri mereka
Enggak, yang Enggak, ada jadi di sampingnya Mbak Indah yang membuat Mbak Indah oke. sejauh ini seperti sekarang ini full support untuk Mbak Indah. Halo, Bapak suami. Terima kasih banyak. Kalau saya 1000 kali dilahirkan di dunia ini, 1001 kali saya tetap akan memilih kamu. Wah, nggak ada air matanya. Sorry, enggak. Film sorry dong ini. Oke. Nah, tapi seru ya sama semua profesi yang dijalani. Ya, karena saya menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Ada bad mood-nya juga? Sering kali ada bad mood jika sesuatu, karena saya tipenya adalah orang yang sangat perfeksionis. Sudah selesai tim pasti kena Iya, sering kali begitu. Jadi saya maunya segala sesuatunya itu berjalan dengan sempurna, dan saya juga merupakan pemimpin yang transaksional. Jadi pemimpin itu ada macam-macam, ada transaksional, transformasional dan sebagainya. Saya merasa bahwa dalam sebuah kepemimpinan itu hal yang juga sangat penting diperhatikan adalah bagaimana caranya kita menjualkan diri kita, atau maksudnya kita melakukan sesuatu dan itu dihargai. Jadi saya kepada staf saya juga sangat disiplin sekali. Misalnya mereka salah lupa bawa baju, langsung didenda 50.000 dan sebagainya. Dan itu bisa membuat saya bad mood. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau ditanya apakah seorang Indah Mujair juga sering bad mood? Sering kali. Jadi dibalik seorang Indah Mujair yang terlihat sangat ceria, kalau ada waktunya saya kesal dengan segala sesuatu yang tidak berjalan dengan sempurna, biasanya saya bad mood. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya hanya butuh secangkir kopi dan saya membutuhkan atmosfer yang berbeda. Saya membutuhkan sebuah lelucon dan sebagainya. Kemudian saya akan bangkit lagi moodnya gitu. Oke, baik. Ada beberapa mungkin perempuan yang masih ngerasa kayak dia sosok yang lemah, yang merasa kecil begitu. Apa satu hal yang mau Mbak Indah sampaikan kepada mereka? Bicara soal perempuan, penting sekali bagi seorang perempuan itu support perempuan lainnya. Jadi woman support woman atau woman empowerment. Penting sekali untuk kita memberikan support kepada wanita lain. Kita tidak menjadikan wanita lain itu sebagai pesaing. Dan saya ingin membuat semua wanita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang kuat. Di tangan kita dunia bisa berubah. Bahkan ada sebuah quotes yang indah, meskipun mungkin tidak sama atau kontradiksi sekali dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya tentang konsep ketuhanan. Konon kabarnya wanita itu menciptakan takdirnya sendiri. Jadi wanita itu bisa mengubah dunia, wanita bisa memajukan bangsa, wanita bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan maju di dalam ruang lingkup kecil saja, seperti di ruang lingkup keluarga. Wanita bisa membuat sebuah keluarga menjadi bahagia apabila wanitanya bahagia. Dan wanita juga bisa menghancurkan keluarga apabila wanitanya tidak bahagia. Artinya di tangan kita, kita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Maka daripada itu untuk semua perempuan di dunia ini, kalian harus percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Apa yang akan Indah Mujair wariskan kepada anak-anak Indah? Oke, kalau bicara soal warisan tentu mungkin tidak luput dari harta benda, tahta, materi dan sebagainya. Tapi sejauh ini menurut saya yang paling penting itu adalah ilmu. Karena ilmu itu layaknya mata air yang tidak akan pernah kering. Selagi airnya ada, maka air ini akan memberi sumber kehidupan bagi yang lainnya. Oleh sebab itu, sampai detik ini pun saya yang sudah cukup tua seperti ini, yang kadang-kadang baca tuh ada kuawo lagi, Mbak, apalagi nak nulis ke disertasi inilah sudah, jomponian rasanya untuk belajar tuh banyak ngantuknya. Saya masih memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Terbukti dari saya mengambil S3 manajemen. Bahkan mungkin ini pun tidak begitu penting bagi saya, seorang ibu rumah tangga, ibu ketua PKK yang sehari-harinya seharusnya seyogyanya saya hanya menemani suami saja. Tetapi saya ingin ilmu ini bermanfaat bukan bagi orang lain saja, tetapi yang lebih dahulu itu adalah untuk saya dan untuk anak-anak saya.
Dan saya juga mengambil S2 lagi ilmu komunikasi, di mana pernah suatu ketika dosen saya malah tidak pede. Jadi dosen saya bilang, wah kita belajar ilmu komunikasi tapi justru di sini ada Mbak Indah yang seharusnya bisa mengajar ilmunya di sini. Dan ibarat kata tuh saya bisa mengendarai mobil tapi saya tidak punya SIM-nya. Untuk mendapatkan SIM-nya saya belajar lagi. Dan terbukti juga dari beberapa sertifikasi yang saya punya seperti CH itu tadi adalah hipnotis atau hipnoterapi. Saya bisa menghipnoterapi Anda sehingga Anda menyerahkan harta benda Anda kepada saya. Jadi apapun itu saya sangat suka sekali belajar. Bahkan 2 hari terakhir kemarin saya mencari informasi tentang sertifikasi di luar negeri. Saking saya memiliki semangat untuk belajar. Ya, saya sempat lihat itu di IG story itu ya. Curhatan pasangan suami istri itu kan di WA di capture kan. Dan itu dinikmati oleh netizen. Satu masuk warga netnya si Indah. Netizen ya. Nah, kalau mendengar kata sukses, apa itu sukses? Oke. Hal ini selalu saya sampaikan ketika ada di forum atau ketika saya diundang menjadi motivator, bahwa sukses itu tidak melulu tentang harta, benda, tentang uang, meskipun dalam hidup ini sedikit-sedikit uang. Tapi sukses itu adalah ketika saya bangun tidur tanpa ada perasaan kesal, tanpa ada perasaan menyesal. Saya bangun tidur dengan kebahagiaan karena saya berhasil membuat orang-orang yang ada di sekitar saya bahagia, dan saya memiliki alasan untuk bangun hidup hari itu dengan penuh semangat, yakni menjadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ketika ditanya apa prinsip hidup seorang Indo Mujair, adalah menjadi yang bermanfaat sekalipun hanya menyingkirkan debu. Oke. Tapi sebelum diakhiri ya, mungkin ada yang kita nggak tahu. Apa sih protes dari pasangan dan juga anak kepada seorang Indah Mujair? Kalau ditanya protesnya, saya kadang-kadang sibuk sekali dengan segala macam urusan, meskipun saya berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwa nak, mama mencari uang, di mana uang ini adalah untuk kita habiskan pada saat waktu kita liburan. Jadi saya memang menanamkan kepada anak-anak harus ada yang namanya liburan minimal 1 tahun sekali. Kami memiliki waktu atau quality time yang sangat baik untuk menjadi bahagia saat itu ketika berlibur bersama. Jadi mama harus memiliki waktu yang ekstra. Sometimes ada anak saya tuh yang bertanya, mama kenapa Kenza berbeda dengan teman-teman Kenza? Mereka boleh dengan bebas ke rumah temannya atau mereka boleh dengan bebas main handphone, sementara Kenza tidak seperti itu. Tapi mama juga sendiri main handphone. Nah, yang akan saya jelaskan bahwa handphone bagi mama saat ini adalah pekerjaan mama. Jadi kenapa mama melakukan hal tersebut? Ya karena mama justru ingin yang terbaik untuk Kenza gitu. Karena saya begitu detail sekali membesarkan anak-anak saya dengan penuh schedule dan sebagainya. Ya, jadi komplain terbesar dari anak-anak itu masalah waktu. Tapi saya selalu berusaha menyiasatinya dengan cara libur di hari Sabtu dan Minggu. Saya selalu berusaha untuk menolak apapun job, kecuali kalau jobnya itu sedikit memang penting sekali, misalnya grand opening, mau tidak mau hari itulah, atau orang yang minta tolong Mbak Indah datang. Tapi sejauh ini sebisa mungkin saya menolak job di hari Sabtu dan Minggu, karena saya sudah berjanji kepada diri saya, dan ini juga merupakan komitmen kami di dalam keluarga, bahwa keluarga kami harus memiliki quality time yang baik. Kami akan berjalan-jalan di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Jadi tetap ada yang namanya menyediakan waktu. Bahkan saya juga menciptakan yang namanya briefing time dengan anak-anak. Jadi dalam seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ada beberapa poin yang nantinya akan saya sampaikan kepada anak-anak sebagai koreksi pembelajaran di masa depan. Begitu juga mungkin adanya unek-unek yang disampaikan anak-anak kepada saya pada saat briefing time tersebut. Nah, itulah waktunya ya untuk ngomel ke mama. Iya, betul, untuk marah. Oke, pilih bikin konten tiap hari atau rapat PKK tiap hari? Konten tiap hari aja. Pilih nyuci piring sambil Zoom meeting atau masak sambil bikin konten Reels? Masak sambil bikin konten Reels. Tampil di podcast yang viral atau pidato di depan ibu PKK yang kritis? Oke, itu apa maksudnya? Ya, ini lebih memilih tampil di podcast yang viral atau jam bersamaan ini harus pidato di mana yang lebih penting ya? Berarti tampil di depan ibu PKK. Oke. Mending nonton rekor sampai pagi atau jajan cilok depan rumah?
nonton drakor sampai pagi sambil makan cilok. Followers nambah dalam sehari atau program PKK menjadi juara tingkat provinsi? Menjadi atau mendapatkan juara pada tingkat provinsi. Oke. Karena itu yang lebih sulit. Oke. Nah, ini ya Nda, kalau tiba-tiba jadi viral karena joget di acara PKK. Oke. Nah, Mbak Indah bakal pura-pura nggak tahu atau lanjut bikin dance challenge? Tidak keduanya mungkin, tetapi menciptakan konten lain yang lebih bermanfaat. Karena joget-jogetnya agak camano, agak kontradiksi. Ternyata dipikirkan pertanyaan saya. Oke. Pilih merah apa kuning? Pink. Kayaknya kuning deh ya. Kenzo atau Pak Irman? Pak Irman. Pak Irman ya? Aduh. Pilih podcast di RRI ya. Aduh. Susah ya kalau pertanyaan terakhir itu ya. Okay. Pilih ikut suami keluar negeri, pindah tugas, atau melanjutkan S3? Ikut suami dong. Ikut suami ya. Karena kalau sama ikut suami tetap bisa juga melanjutkan S3. Nah, di sana ya. Baiklah, nah itu Q&A kita bareng Indah Rizky Aryani. Dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa disimpulkan sendiri ya semenarik apa podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, udah.